Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Purwanto. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keamanan jaringan atau network security. Di video ini ada beberapa pembahasan mengenai keamanan jaringan atau network security. Yang pertama, apa itu keamanan jaringan atau network security? Kemudian yang kedua, apa saja manfaat keamanan jaringan? Yang ketiga, konsep keamanan jaringan. Yang keempat, jenis-jenis keamanan jaringan. Dan yang terakhir, 6 langkah untuk menjaga keamanan jaringan rumah. Kita langsung saja ke materi yang pertama, keamanan jaringan atau security network. Keamanan jaringan atau security network keamanan jaringan atau network security itu merupakan sebuah aturan dan konfigurasi yang berfungsi untuk melindungi integritas, kerahasiaan, serta ketersediaan aksesibilitas jaringan komputer dan data. Jadi, keamanan jaringan itu pada dasarnya adalah sebuah aturan dan konfigurasi yang berfungsi untuk melindungi komputer atau jaringan komputer dan data yang kita pakai. Selanjutnya, manfaat keamanan jaringan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari keamanan jaringan ini. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, mengurangi resiko terjadinya pencurian dan sabotase data. Seperti kita ketahui sekarang di zaman internet ini banyak sekali terjadi pencurian data. Contohnya data yang paling sering atau tindak kriminal itu adalah pencurian data kartu kredit. Kemudian bisa juga pencurian data pribadi melalui smartphone yang kita pakai. Nah, dengan menggunakan atau dengan adanya keamanan jaringan ini, hal tersebut bisa dicegah. Yang kedua, membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya lainnya. Nah, keamanan jaringan atau network security juga mengamankan perangkat kita, misalkan komputer yang kita pakai, dari virus dan spyware yang beredar di internet. Karena zaman sekarang itu banyak sekali virus yang bermacam-macam, sehingga kita harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa modifikasi. Kita lanjut. Selanjutnya, konsep keamanan jaringan. Untuk menjaga keamanan jaringan, ada beberapa konsep atau hukum dasar yang terdiri dari yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Adalah aturan yang membatasi pihak ketiga akan akses ke informasi. Konsep ini dirancang untuk mencegah informasi sensitif diakses orang yang salah. Jadi, untuk mengakses ke suatu data itu seseorang harus mempunyai hak aksesnya. Contohnya seperti email, kemudian data yang ada di cloud, itu bisa diakses dari mana saja. Yang penting terhubung ke internet. Tetapi untuk mengakses data tersebut, itu kita harus mempunyai hak aksesnya, yaitu berupa username dan password. Nah, kerahasiaan ini adalah konsep untuk mencegah informasi tersebut diakses oleh orang yang lain atau orang yang salah. Yang kedua, integrity atau integritas. Menjamin bahwa informasi yang ada bisa dipercaya dan akurat. Konsep ini melibatkan penjagaan konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data
Menurut konsep ini, data yang ada di sebuah jaringan tidak bisa diubah oleh pihak manapun. Biasanya dilakukan melalui enkripsi data sebuah jaringan. Nah, mengenai data yang ada di cloud tadi atau email, itu sangat sensitif untuk dicuri atau diambil oleh orang. Nah, maka dari itu, sebelum email terkirim itu biasanya akan dienkripsi atau dikunci, sehingga misalkan data tersebut dicuri, itu akan susah untuk dibuka atau diketahui isinya. Itulah konsep integrity atau integritas ini. Yang ketiga, availability atau ketersediaan adalah konsep yang memastikan bahwa informasi yang ada di jaringan akan selalu tersedia saat dibutuhkan oleh orang yang memiliki akses. Nah, informasi ini akan selalu tersedia. Jadi, jika kita terhubung ke internet dan kita berada di mana saja, itu kita dapat mengakses data tersebut asalkan kita memiliki aksesnya, yaitu seperti contohnya tadi, misalkan kita punya data di cloud atau kita punya email, kita bisa mengaksesnya asalkan kita mempunyai username dan passwordnya. Begitu. Kita lanjut lagi. Jenis-jenis keamanan jaringan. Ada banyak aplikasi dan sistem yang bisa dikategorikan sebagai salah satu jenis dan tipe dari network security atau keamanan jaringan. Berikut ini adalah beberapa jenis keamanan jaringan yang mungkin kita sering temui. Yang pertama, firewall. Nah, firewall ini adalah salah satu contoh network security yang paling sering ditemui. Firewall merupakan sebuah alat yang menjadi penghalang antara jaringan internal dan eksternal. Nah, jaringan internal ini adalah jaringan lokal atau jaringan kantor. Nah, kemudian eksternal itu adalah jaringan internet. Begitu. Jadi firewall ini adalah mengamankan jaringan lokal dari jaringan eksternal atau internet. Yang kedua, antivirus dan anti-malware. Aplikasi anti-malware yang baik itu berfungsi untuk mencegah masuknya malware dari internet atau sumber eksternal. Nah, jadi misalkan kita ingin mendownload sesuatu, itu kita harus benar-benar memastikan bahwa file tersebut itu adalah file yang aman. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Itu kita bisa dibantu oleh aplikasi anti-malware ini. Jika kita melakukan download file, kemudian si anti-malware ini akan melakukan scanning pada file tersebut. Jika file tersebut aman, maka kita akan bisa mendownloadnya. Tetapi jika file tersebut tidak aman, maka otomatis file tersebut akan di-reject atau tidak dapat disimpan di komputer kita. Begitu juga sumber eksternal. Sumber eksternal itu maksudnya seperti dari flash disk atau hard disk eksternal begitu. Jika si USB ini dicolok di PC, kemudian ada virusnya, itu antivirus akan langsung memberikan notifikasi. Selain itu, antivirus juga menelusuri file yang sudah ada untuk memastikan bahwa semua file yang ada di komputer itu aman. Yang ketiga, email security. Jaringan email harus mempunyai network security yang kuat dan bagus. Biasanya email mempunyai software anti-spam untuk melindungi penggunanya. Email ini merupakan alat komunikasi yang penting, apalagi bagi perusahaan, sehingga network security ini adalah sangat penting untuk email, untuk mencegah dari serangan hacker dan juga spamming email. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan 6 langkah untuk menjaga keamanan jaringan rumah. Yang pertama, memisahkan perangkat pintar rumah dari jaringan utama.
Jika Anda memiliki router Wi-Fi yang mendukung VLAN atau Guest Network, maka Anda dapat memanfaatkan VLAN atau Guest Network tersebut untuk perangkat smart home Anda. Dengan begitu, perangkat smart home ditempatkan di jaringan tersegmentasi yang tidak memiliki akses ke jaringan utama, yang mana jaringan utama ini biasanya digunakan untuk melakukan transaksi perbankan dan aktivitas lain dari perangkat seluler atau komputer, sehingga akan tetap aman. Yang kedua, pastikan fungsi pembaruan otomatis pada perangkat smart home Anda diaktifkan. Dengan mengaktifkan opsi pembaruan otomatis, perangkat akan mendapatkan pembaruan keamanan yang dibutuhkan. Hal yang sama juga berlaku untuk router dan Wi-Fi, sehingga software yang ada di perangkat tersebut akan selalu terupdate dan juga aman dari virus. Yang ketiga, rutin mengubah kata sandi pada router dan modem. Kredensial default atau password default harus diubah secara rutin pada perangkat tersebut. Jika kata sandi tidak pernah dirubah, siapapun yang mengetahui kata sandi dapat mengakses router dan jaringan rumah, memungkinkan mereka untuk menyerang komputer rumah dan perangkat pintar yang ada di rumah. Selain merubah kata sandi, Anda juga harus menonaktifkan remote access jika sedang tidak digunakan untuk mencegah serangan cyber dari luar. Yang keempat, ubah nama SSID Anda. Untuk meningkatkan keamanan cyber, Anda baiknya mengubah nama SSID Wi-Fi agar tidak mudah diketahui jenis perangkat Wi-Fi yang sedang digunakan. Informasi pengenal seperti nama Anda atau nomor jalan rumah Anda sebaiknya tidak digunakan sebagai bagian dari nama SSID. Selanjutnya, gunakan VPN atau Virtual Private Network. Saat bekerja di rumah, lebih baik Anda harus memastikan bahwa perangkat Anda terhubung ke VPN perusahaan. VPN menyediakan jalur aman antara perangkat yang ada di rumah dan jaringan perusahaan atau dunia luar. Semua informasi akan terenkripsi di dalam jalur tersebut sehingga menjaga kerahasiaan informasi. Yang keenam, gunakan firewall yang lebih canggih untuk pengamanan tambahan. Penggunaan perangkat smart home yang didukung dengan kemampuan firewall dapat memberikan keamanan lebih. Solusi ini akan mengidentifikasi lalu lintas yang berbahaya di jaringan rumah dan akan memberitahu penghuni rumah jika lalu lintas yang mencurigakan terdeteksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai keamanan jaringan atau network security. Jika ada salah kata atau salah misinformasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.